Rusdi sampai gemetar ketika membuka pengumuman di ponselnya. Anak sulungnya dinyatakan diterima di perguruan tinggi negeri. Selama bertahun-tahun dia mengantar penumpang sebagai pengemudi ojek online, sambil bermimpi melihat anaknya menjadi sarjana pertama di keluarga. Air mata bahagia pun mengalir. Istri serta anak-anaknya bersorak memeluknya. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan beberapa menit. Di bawah pengumuman tertulis jadwal daftar ulang dan pembayaran uang kuliah. Nominalnya membuat dada Rusdi sesak. Belum sempat mencari jalan keluar, sebuah notifikasi lain masuk. Pajak 2 motornya jatuh tempo di minggu yang sama. 1 motor dipakai Rusdi untuk mencari nafkah sebagai ojol, satunya lagi dipakai istrinya untuk berangkat berdagang setiap pagi. Kalau salah satunya berhenti beroperasi, penghasilan keluarga langsung berkurang. Rusdi hanya menatap langit sambil berbisik, "Ya Allah, kenapa semua datang bersamaan ya?" Kalau Anda suka cerita yang dekat dengan kehidupan nyata sekaligus memberikan pelajaran mengelola keuangan keluarga, subscribe sekarang. Karena setiap kisah di channel ini bukan sekedar drama, tetapi kisah nyata yang bisa menjadi bekal agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Malam itu meja makan berubah menjadi meja perhitungan. Rusdi membuka buku catatan lusuh yang selama ini hanya dipakai mencatat penghasilan nari ojol. Di sebelahnya ada amplop-amplop tagihan yang belum sempat dibayar. Biaya daftar ulang kuliah, uang kuliah semester pertama, pajak motor yang dipakai Rusdi untuk mencari nafkah, pajak motor yang dipakai istrinya untuk berdagang, belum lagi cicilan rumah, listrik, dan kebutuhan dapur yang tidak mungkin berhenti hanya karena keadaan yang sedang sulit. Rusdi mulai menghitung. Jika uang yang dipakai untuk daftar uang kuliah, terus pajak kedua motor harus ditunda. Nah, kalau pajak ditunda pasti ada resiko motor tidak bisa dipakai dengan tenang untuk bekerja. Padahal 2 motor itulah yang menghasilkan uang setiap hari. Kalau memilih membayar pajak lebih dulu, kesempatan anaknya kuliah bisa hilang dong. Tidak ada pilihan yang benar-benar terasa ringan. Istrinya kemudian berkata pelan, "Pak, mungkin kita bisa pinjam lagi apa ya?" Rusdi terdiam. Dia masih ingat bagaimana pinjaman sebelumnya membuat cicilan terus membengkak. Uang yang dipinjam memang menyelesaikan masalah hari itu, tetapi justru menciptakan masalah baru berbulan-bulan setelahnya. Saat itulah Rusdi sadar, solusi yang terlihat cepat belum tentu menjadi solusi terbaik. Tak lama kemudian anak sulungnya menghampiri sambil membawa ponsel. "Pak, kampus mengirim informasi nih Pak. Ternyata ada beberapa pilihan pembayaran. Ada yang bisa dicicil, ada informasi beasiswa prestasi, bahkan ada bantuan pendidikan dari beberapa lembaga Pak." Rusdi baru sadar bahwa selama ini ia terlalu fokus memikirkan dari mana uang datang, sampai lupa mencari tahu semua pilihan dan informasi yang sebenarnya tersedia. Kadang solusi bukan hanya bekerja lebih keras, tetapi juga mencari informasi yang tepat. Keesokan harinya, seorang pelanggan yang rutin diantar Rusdi bercerita bahwa banyak keluarga berhasil melewati masa-masa sulit seperti ini karena sejak awal memiliki perencanaan pendidikan, pelindungan finansial, dan investasi jangka panjang. Bukan karena mereka lebih kaya Pak Rusdi, katanya, tetapi karena mereka menyiapkan dana sebelum kebutuhan itu datang Pak. Kalimat itu terus terngiang di kepala Rusdi. Ia mulai berpikir, seandainya dulu ada yang mengajarinya cara merencanakan biaya pendidikan anak, mungkin malam ini dia tidak perlu memilih antara masa depan anak atau alat mencari nafkah. Malam itu, rumah Rusdi kembali sunyi. Namun kali ini bukan karena tidak ada harapan.
melainkan karena dia mulai menyadari satu hal: keluarga yang selamat dari krisis bukan selalu keluarga dengan penghasilan terbesar, tetapi keluarga yang memiliki strategi keuangan yang tepat. Dan tanpa disadarinya, sebuah kesempatan yang akan mengubah hidup keluarganya sedang datang menghampirinya. Keesokan harinya, Rusdi tanpa sengaja bertemu dengan salah satu pelanggan tetap yang lain yang kebetulan juga bekerja di sebuah instansi pemerintahan di bagian keuangan. Setelah mendengar ceritanya, pria itu berkata, "Mas Rusdi, masalahmu itu bukan hanya kurang uang. Masalahmu itu adalah banyak kewajiban yang datang di waktu yang sama, Mas." Dia lalu memberikan 4 langkah sederhana. Yang pertama, urutkan kebutuhan berdasarkan dampaknya terhadap masa depan. Pendidikan anak dan alat mencari nafkah harus menjadi prioritas utama. Lalu yang kedua, dia berkata, jangan menunggu krisis untuk mulai membangun dana darurat. Sedikit demi sedikit jauh lebih baik daripada tidak sama sekali dan tidak dicoba. Lalu dia menyambung trik yang ketiga, yaitu untuk mulai belajar berinvestasi sesuai profil, resiko, dan tujuan. Nah, ini investasi bukan jalan cepat menjadi kaya memang, melainkan cara agar nilai uang yang disimpan untuk tujuan jangka panjang seperti biaya kuliah anak ini contohnya tidak tergerus inflasi. Yang terpenting adalah memahami resikonya dan memilih instrumen yang sesuai kemampuan, katanya. Dan yang terakhir, yang keempat, jangan hanya mengandalkan satu sumber penghasilan. Ini sudah harus dipraktekkan, yaitu dengan istrinya pun turut berdagang mencari nafkah. Ketika ada pemasukan tambahan, sisihkan sebagian khusus untuk dana pendidikan dan kebutuhan tahunan. Nah, kalau Anda ingin terus belajar melalui kisah-kisah nyata seperti ini, jangan lupa subscribe ya. Bisa jadi satu cerita hari ini menyelamatkan keputusan keuangan kita di masa depan. Namun Rusdi masih bingung. Teori memang terdengar mudah, tapi tagihan harus dibayar dalam hitungan hari. Rusdi hampir mengambil keputusan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Dia membawa map berisi STNK salah satu motornya dan sempat berhenti di depan tempat gadai. Berkali-kali dia menarik nafas panjang. Di kepalanya hanya ada satu pikiran: kalau motor ini digadaikan, anakku bisa daftar kuliah. Namun di saat yang sama dia sadar motor itu dipakai istrinya setiap hari untuk berdagang. Tanpa motor itu, penghasilan tambahan keluarga itu pasti turut hilang. Saat masih berdiri bimbang, telepon dari istrinya masuk. "Mas, jangan dulu digadaikan. Kalau motornya hilang, kita makan dari mana bulan depan?" Rusdi memejamkan mata. Dia membalikkan motor dan pulang tanpa jadi menggadaikannya. Sesampainya di rumah, sebuah peristiwa yang lebih menyesakkan pun terjadi. Anak sulungnya diam-diam menyerahkan sebuah amplop coklat, dan di dalamnya ada uang hasil bekerja paruh waktu selama beberapa bulan menjadi guru les untuk anak-anak tetangga. "Pak, ini tabunganku. Tadinya mau kupakai beli laptop kalau sudah kuliah. Tapi ya sekarang pakai ini dulu aja, Pak." Rusdi langsung memeluk anaknya erat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Sebagai seorang ayah, tidak ada yang lebih menyakitkan selain melihat anak yang seharusnya sedang menikmati hasil perjuangannya justru ikut memikul beban orang tua. Belum sempat suasana tenang, tetangga sebelah datang membawa kabar yang membuat Rusdi semakin tersadar. Tetangganya baru saja mengalami kecelakaan kecil saat bekerja, sehingga beberapa minggu tidak bisa mencari nafkah. Seluruh tabungan yang seharusnya dipakai untuk biaya sekolah anak-anak
akhirnya habis untuk kebutuhan sehari-hari dan berobat. Anak mereka pun terpaksa menunda masuk kuliah untuk 1 tahun. Malam itu Rusdi benar-benar memahami kenyataan hidup yang sering dialami banyak keluarga Indonesia. Bukan karena malas bekerja, tetapi karena satu kejadian tak terduga mampu mengubah seluruh rencana keuangan dalam sekejap. Jika tidak ada dana cadangan, perlindungan finansial, atau perencanaan yang matang, pendidikan anak sering menjadi hal pertama yang dikorbankan. Mereka kemudian duduk bertiga di ruang tamu yang sederhana. Tidak ada yang saling menyalahkan. Mereka mulai mencari semua kemungkinan, program cicilan kampus, beasiswa, bantuan pendidikan, hingga menyusun kembali anggaran keluarga. Rusdi juga bertekad mulai mempelajari dana darurat, investasi untuk tujuan pendidikan, dan perlindungan yang sesuai kemampuan keluarganya. Dia tidak ingin anak-anaknya kembali berada di persimpangan yang sama di masa depan. Namun mereka belum tahu, keesokan paginya sebuah kabar tak terduga akan datang. Kabar yang mengubah arah perjuangan keluarga Rusdi sepenuhnya. Keesokan harinya, ketua RT datang menghubungi Rusdi. Ternyata ada program bantuan pendidikan dari sebuah yayasan yang bekerja sama dengan kampus. Dan diketahui anak Rusdi memenuhi syarat karena prestasi akademiknya. Pak RT yang baik itu memberikan informasi yang lengkap. Dan bantuan itu memang tidak menutup seluruh biaya kuliah, tetapi cukup besar sehingga sisa kekurangan menjadi jauh lebih ringan. Di sisi lain, beberapa tetangga yang mengetahui perjuangan Rusdi sengaja memesan jasa antar setiap hari selama beberapa minggu. Penghasilan ojolnya meningkat. Dan rezeki lain pun datang. Istrinya pun mendapat pesanan catering dalam jumlah yang sangat besar dari sekolah setempat. Rusdi akhirnya mampu membayar daftar ulang anaknya sekaligus melunasi pajak kedua motor tanpa harus terjebak pinjaman berbunga tinggi. Sebuah kesabaran yang sangat diuji, dan jalan keluar itu datang dari niat yang tulus dan ridho Sang Kuasa. Saat itu dia sadar, rezeki sering datang setelah seseorang tidak memilih menyerah dan mulai menyusun langkah dengan kepala dingin. Hari ketika anaknya resmi menjadi mahasiswa adalah hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh Rusdi. Namun pelajaran terbesarnya bukanlah tentang keberhasilan masuk kuliah. Dia belajar bahwa investasi bukan hanya tentang keuntungan, tetapi tentang mempersiapkan masa depan. Menyisihkan uang secara rutin ke instrumen investasi yang sesuai tujuan dan resikonya dapat membantu menghadapi kebutuhan besar seperti pendidikan anak. Sehingga ketika waktunya tiba, keluarga tidak harus memilih antara masa depan anak atau sumber penghasilan. Rusdi juga memahami bahwa dana darurat, investasi jangka panjang, perlindungan pendidikan, dan tambahan penghasilan bukanlah kebutuhan orang kaya. Justru keluarga dengan penghasilan pas-pasan paling membutuhkan perencanaan agar satu kejadian tidak menghancurkan seluruh kondisi keuangan. 4 pelajaran yang selalu diingat Rusdi adalah: dahulukan kebutuhan yang menentukan masa depan, bangun dana darurat sedikit demi sedikit, investasikan uang sesuai tujuan dan pahami resikonya, serta jangan bergantung pada satu sumber penghasilan. Karena ternyata masalah besar bukan datang karena penghasilan kecil, tetapi karena kita tidak siap ketika beberapa kewajiban datang bersamaan. Jangan lupa subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah nyata yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari dan penuh kejutan.